Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbi zidna ilma wa alhiqna bis sholihin. Amma ba'du. Yang kami hormati dan yang kami muliakan, para alim, para ulama, para kiai, para ustadz, para sesepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat, terkhusus kepada beliau Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Parindu, Bapak Ustadz Tafsiruddin SAG. Yang saya hormati Al-Ustadz Ahmad Sobirin Al-Hafidh. Yang saya hormati Al-Ustadz Atin Musliman Al-Makki. Yang saya hormati Al-Ustadz Darman SAG. Yang saya hormati Bapak Ketua Yayasan Amal Jariah Kecamatan Parindu, yang diwakili oleh Bapak Kukuh Heriadi. Yang saya hormati Bapak Ketua Masjid Besar Al-Muhajirin Kecamatan Parindu, Bapak Abang Agus Ibrahim. Yang saya hormati segenap penyuluh agama Islam Kecamatan Parindu. Yang saya hormati Ketua BKMT Kecamatan Parindu ataupun yang mewakili ibu-ibu majelis taklim. Yang saya hormati Bapak Ketua Masjid Al-Hidayah Lembah Venesia. Yang saya hormati segenap tim Sabar Ramadan Masjid Besar Al-Muhajirin Kecamatan Parindu, Bapak Ibu jamaah sekalian yang tidak dapat kami sebut satu persatu, yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita semua dapat hadir di rumahnya Allah Subhanahu wa taala di Masjid Al-Hidayah Lembah Venesia Barat ini. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita di masjid ini, mudah-mudahan menjadikan sebab turunnya rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam sama-sama kita sampaikan kepada uswah dan udwah kita, panutan abadi kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliaulah nabi akhir zaman, nabi yang kita tunggu-tunggu syafaatnya dunia sampai akhirat nanti. Biqaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami selaku membawa acara Safar Ramadan Masjid Besar Al-Muhajirin Kecamatan Parindu akan membacakan susunan acara yang akan berlangsung pada malam hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, dilanjutkan acara yang kedua sambutan-sambutan, acara yang ketiga tausiah atau mau'izah hasanah, acara yang keempat doa dan penutup. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita buka acara pada malam hari ini dengan suratul Fatihah. Mudah-mudahan menjadikan sabab berkah dan lancar acara pada malam hari ini. Biridha'illah wa li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sya'ulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, terima kasih.
Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan acara yang kedua adalah sambutan-sambutan. Adapun sambutan yang pertama adalah sambutan atas nama Ketua Masjid Al-Hidayah, yang mana pada kesempatan malam hari ini akan disampaikan oleh Al-Ustadz Rian Hidayat. Waktu dan tempat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafiina wa qurrata'ina wa maulana Muhammadin. La haula wa la quwwata illa billahil azim. Amma ba'd. Yang terhormat kepada jamaah dari Masjid Al-Muhajirin yang saya nggak sebutkan satu persatunya, yang saya muliakan wabil khusus kepada Al-Ustadz Bapak Sofire yang kita hormati bersama, juga para bapak jamaah muslimin dan muslimat rahimakumullah yang berbahagia yang saya hormati. Alhamdulillah rabbil alamin, pada kesempatan malam hari ini Allah memberi kita hidayah dan taufik sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan kita, kewajiban kita, yaitu sholat isya dilanjut dengan sholat sunnah, tarawih dilanjut dengan sholat sunnah witir. Mudah-mudahan ibadah kita semuanya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Kedua kalinya enggak bosan-bosan kita menyampaikan shalawat wa salam selalu kita aturkan kepada baginda Rasul Nabi akhir zaman Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tergolong umat Muhammad. Ya. Banyak orang yang tidak jadi umatnya Muhammad. Mudah-mudahan kita semua, khususnya bagi orang muslim dan muslimat, mendapat syafaat atau pertolongan dari beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Ya rabbal alamin. Para bapak hadirin jamaah rahimakumullah. Saya di sini sebagai mewakili jamaah Al-Hidayah mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran, atas kunjungan para bapak dari pondok Safari Ramadan kali ini. Ya, mudah-mudahan dengan datangnya para bapak-bapak, para ustadz untuk memegang khususnya tahun di Lembah Parindo ini, mudah-mudahan bisa menjadi oleh-oleh atau ilmu bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di bulan suci Ramadan nanti. Insya Allah mudah-mudahan Pak Ustadz bisa menyampaikan untuk wejangan-wejangan tentang puasa, ya. Karena maaf ya, puasa di Lembah Parindo ini intinya belum sempurna, artinya perlu wejangan-wejangan supaya menjadi puasa yang benar-benar diridhai Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah nanti minta ya, supaya diucap atau dikasih wawasan tentang puasa. Selanjutnya saya juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kedatangan para bapak-bapak di Lembah Parindo ini atau di Masjid Al-Hidayah. Namun saya mewakili jamaah, tidak bisa membalas apa-apa, hanya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah membalas jazaa'ul khairu jazaa'an katsira. Mudah-mudahan Allah membalas yang lebih ya, banyak ya,
mudah-mudahan Allah meridhai para jamaah-jamaah al-muhajirin, mudah-mudahan perjuangan ya sabar Ramadan ini sampai pada yaumil akhir. Nah, mungkin kita sekian aja, cukupkan aja, kurang lebihnya saya minta maaf. Yang saya akhiri, dari taufik dari saya, kita surat al-mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau Al-Ustadz Arya Hidayat kami ucapkan terima kasih. Bapak Ibu hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun sambutan yang selanjutnya yaitu atas nama sambutan dari tim Sahabat Ramadan Masjid Besar Al-Muhajirin Kecamatan Parindu, yang mana pada kesempatan malam hari ini akan disampaikan oleh beliau Ustadz Darman SAG. Waktu dan tempat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أما بعد. Yang saya hormati para KUA Kecamatan Parindu, yang saya hormati Ustaz Sobiri, yang saya hormati Bapak Haji Ustaz Abdul Musliman Al-Mati, yang saya hormati Ketua Masjid Al-Hidayah, Lembah Al-Hidayah, Malaysia. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu yang tidak kita satu persatu. Tentunya yang pertama-tama kita aturkan puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat serta hidayah kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini alhamdulillah setelah Ramadan berjalan dengan lancar, insyaallah nantinya dari mulai berangkat tadi kurang lebih setengah 5 ya dengan buka bersama, lanjutkan dengan sholat maghrib, kemudian kita menikmati hidangan, lalu sholat isya dan dilanjutkan tarawih. Alhamdulillah sampai sekarang kita dapat menikmati sehat, dan mudah-mudahan amal ibadah kita mendapat pahala dari Allah SWT. Bapak Ibu dan sekalian, alhamdulillah ini tahun yang kedua Safar Ramadan dari tim Kecamatan Parindu. Alhamdulillah tahun kemarin sama juga ada 3 tempat. Waktu itu yang pertama adalah di Kalau, ada Subur, yang kedua di Mas, yang ketiga di Sukamulia. Dan alhamdulillah di lembah ini kita tahun kedua dapat giliran, mudah-mudahan tahun depan semua dapat giliran kembali, karena program
daripada Safari Ramadan ini adalah yang pertama adalah ukhuwah Islamiyah bersama umat Islam. Ini adalah momen yang paling baik, yang paling bagus bulan Ramadan untuk menjalin silaturahim, karena ini adalah sunnah Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu sekalian, kami sebagai mewakili ketua rombongan atau daripada Safari Ramadan dari Kecamatan Parindu, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tingkah laku dan tutur kata yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu sekalian, terutama di jamaah Masjid Al-Hidayah Muntah ini. Kami juga selaku rombongan mengucapkan terima kasih atas hidangan yang telah diberikan dan tempat yang diberikan juga. Mudah-mudahan amal ibadah Bapak dan Ibu sekalian jamaah Masjid Al-Hidayah mendapat syafaat dari Allah SWT. Bapak dan Ibu sekalian, sedikit saya sampaikan bahwa alhamdulillah perkembangan umat Islam di Kecamatan Parindu ini mengalami perubahan yang sangat pesat, maksudnya. Pada zaman dulu, zaman saya masuk ke sini tahun berapa itu, alhamdulillah, Islam itu nggak terlalu banyak. Alhamdulillah sekarang kalau di Kecamatan Parindu kalau kita hitung masjid ada berapa? 9 ya. Kalau sekarang udah banyak, alhamdulillah. Yang baru-baru ini surau di Beliau ada satu, kemudian di Baharu ada satu, alhamdulillah pertemuan muslim itu sangat besar. Kemudian di Kecamatan Parindu tidak kalah pentingnya bahwa alhamdulillah sudah ada rumah tahfiz di Meranti yang dipimpin oleh Ustaz Sobirin Hafiz. Alhamdulillah di Surabaya juga insyaallah sudah berjalan baru kurang lebih hampir setahun, yang dipimpin oleh Ustaz Haji Akid Musliman Al-Maki. Alhamdulillah beliau ini putra daerah dari Sukamulya yang mungkin mondoknya sudah dari Jawa 4 tahun. Alhamdulillah beliau ini di Mekah alhamdulillah sudah 5 tahun. Jadi mudah-mudahan ilmunya barokah untuk Kecamatan Parindu kita ini khususnya. Bapak dan Ibu sekalian, selain itu juga TPA di Al-Muhajirin alhamdulillah sudah berjalan dengan bagus. Kemudian ada pesantren di Sukamulya, kemudian ada juga Sanawiyah, ada Sayyidatiyah. Alhamdulillah anak-anak kita kedepannya adalah menjadi anak yang soleh dan solehah dan membangun agamanya di Kecamatan Parindu kita khususnya ini. Alhamdulillah kami rombongan di sana ada berapa DMI, ada LPTQ, ada dari Masjid Islam ya Kecamatan Parindu, terutama yang di LPTQ. Bapak dan Ibu sekalian, bahwa LPTQ ini di Kecamatan Parindu saya jadi pengurus dari mulai tahun 2005. Itu subhanallah, pengurusan itu masih belum ada. Dan alhamdulillah sampai sekarang pengurus LPTQ udah semangat sekali. Mudah-mudahan anak-anak kita ini dengan adanya ada MTS, ada NDA, ada namanya rumah tahfiz di Kecamatan Parindu 2. Ini adalah menggairahkan kita Bapak Ibu sekalian untuk menyekolahkan atau memondokkan anak-anak kita
bidang agama. Dan ini adalah imbasnya daripada nantinya kalau ada pertandingan, perlombaan, itu tidak akan membawa kemana-mana. Dan alhamdulillah, kalau pesepak Banjul dulu tidak pernah dapat namanya, mungkin kalau tanding ibaratnya nggak pernah dapat piala juara. Dan alhamdulillah sekarang setiap ada event-event MTQ tingkat kabupaten, alhamdulillah rankingnya ranking 4, alhamdulillah ranking 5, alhamdulillah bisa prestasi dan bersaing dengan kecamatan yang lain. Dan insyaallah kedepannya dengan adanya tadi itu rumah tafis, kemudian ada pesantren, ada sekolah di Sukamulya, MTS, MI, kita ayo sama-sama menyekolahkan atau memondokkan anak kita di bidang agama yang insyaallah nantinya sebagai penyujuk doa kita sebagai orang tua untuk mendoakan orang tua kita agar kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Saya kira hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf yang sebesar-besarnya kami atas nama ketua rombongan. Apabila ada kesalahan atau kata yang kurang berkenan ya tidak sekalian, kami mohon yang maaf yang sebesar-besarnya. Saya dengan kata billahi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau Al-Ustaz Darman, Bapak Darman SAG, kami aturkan terima kasih. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun sambutan yang selanjutnya adalah sambutan dari Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Parindu, yang mana pada kesempatan malam hari ini akan disampaikan oleh Bapak Tafsiruddin SAG. Waktu dan tempat silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkelu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati, yang kita muliakan para ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat yang sama-sama mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kami dari kantor Kementerian Agama atau khususnya KUA Kecamatan Parindu mohon maaf. Mungkin tahun lalu ada safari Ramadan sini juga. Tidak ada. Jadi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengalaman kami di kantor urusan agama kecamatan ini, beberapa kecamatan kami sudah lewati. Kami bersyukur di Kecamatan Parindu ini ada tim yang disponsori oleh Bapak Ketua Masjid dari Al-Muhajirin Bodong atau Parindu ini. Sponsor kita untuk bisa mengadakan tim safari Ramadan. Saya sangat bersyukur sekali dan saya berharap tahun-tahun berikutnya siapapun nanti menjadi kepala KUA Kecamatan Parindu ini, tim ini harus tetap kita laksanakan, harus kita usahakan terus demi untuk menjaga silaturahmi kita di KUA di Kecamatan Parindu khususnya, karena di Kecamatan Parindu ini sebagaimana kita ketahui tadi awal-awal kata Pak Darman tadi muslimnya sedikit, ini alhamdulillah sekarang berkembang menjadi Semoret, sudah ada surau di Pahalu, sudah berdiri juga di
Seboto. Alhamdulillah. Ini tanda-tanda bagaimana umat yang ada di Kecamatan Parindo ini mencintai, bagaimana bersemangat dalam mengamalkan agama. Ini harus kita kuatkan lagi. Siapa tahu ada anak dari kita ini. Sekarang di Kecamatan Parindo ini berada rumah tahfiz, baru dibuka juga di Sukabumi. Tadi diceritakan Pak Darman, kita harus kirim anak-anak kita ke tempat-tempat yang ada di Kecamatan Parindo. Kalau memang ada rezeki lagi, kalau memang semangat lagi, dikirim ke pondok di Jawa. Ini saya untuk menyemangati Bapak Ibu yang ada di sini. Saya alhamdulillah kemarin sudah mengantar anak saya di pondok pesantren Temboro di Magetan yang baru saja. Bersyukur sana kurang lebih hampir 22.000 santrinya, terdiri dari bagian-bagian tempat pondoknya. Memang sangat luas sana. Jadi begitu kita datang ke sana, alhamdulillah suasana agama hidup. Masjid itu banyak sana di desa itu, mau berapa masjid yang terbesar itu masjid di pusatnya di Terangkil itu mau menampung 20.000 jamaah. Belum lagi masjid-masjid kecilnya itu. Alhamdulillah sholat 5 waktunya seperti sholat Jumat. Di sana Allah buktikan. Saya lihat sendiri di sana itu. Jadi keberkahan itu dari langit, dari bumi Allah datangkan. Nah, ini cerita sebagai semangat untuk kita Pak Buya di sini. Walaupun kita masih minim di Parindo ini, makan 6.000 saja udah kenyang sana. Saya tanya yang jual itu ngapa jual murah? Cari keberkahan katanya. Itu pesan dari kiai. Nah, itulah. Makanya kalau kita mau menguatkan diri kita, keluarga kita, bahkan tetangga kita, bahkan umat yang ada di lembah ini, kita semangat untuk mengamalkan agama. Seperti kami di semangat tadi. Meskipun tadi ya agak kurang koordinasi saya nampaknya. Maaf nih Pak, mana? Masalah kendaraan tadi agak saling itu. Tapi alhamdulillah, tapi tetap niat kami ke sini datang ya alhamdulillah bisa berjalan. Alhamdulillah kita syukur ini kegiatan seperti ini. Kami selaku kepala kantor urusan agama pun mohon maaf bisa baru sekarang bersilaturahmi di sini. Dan perlu saya ceritakan, jadi saya ini tugas pokoknya di KUA Kecamatan Bonti. Nah, jadi di Bonti kegiatan seperti ini belum ada. Jadi saya inisiatif sendiri di Bonti itu kemarin, ajak kawan-kawan yang siap diri harta waktu itu. Ada berapa orang Jumatan. Yang belum saya Jumatkan itu di daerah Tabau dengan di daerah Sedua, tinggal 2 aja. Di tempat lain sudah saya datangi, alhamdulillah. Nah, jadi syukuri. Nah, itulah wujud kita sebagai orang Islam. Kita ini bersaudara yang diikat oleh kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itulah wujud persaudaraan kita. Kami yang jauh ini datang di sini. Ini tim rombongan ini, termasuk saya tadi, mohon maaf tadi saya datangi dari Kembayan. Nah, jadi dari Kembayan ngumpul di Pondok dulu, kawan dari Parindo. Nah, jadi alhamdulillah kita bisa silaturahmi di sini. Nah, itu tanda kasih sayang kami sebagai Muslim di Kecamatan Parindo khususnya. Kami bisa berjumpa dengan Bapak di sini. Kami ucapkan juga terima kasih menyambut kami dengan baik di sini. Mudah-mudahan kalau ada tim dari mana ya kita usahakan ya seadanya semampu kita menyambutnya. Biasanya kalau tim-tim safari Ramadan itu biasa ada di kabupaten itu sudah ditentukan. Nah, tim wakil bupati apa segala macam di sini. Begitu udah mau datang, tahu-tahu tidak jadi. Nah, itu yang anunya kecewanya. Jadi kalau yang pasti-pasti saja, alhamdulillah tim safari dari Kecamatan Parindo. Nah, mudah-mudahan acara ini saya harapkan kepada rekan-rekan di Kecamatan Parindo ini, sekali lagi siapapun kepala KUA di sini, nah, di Kecamatan Parindo ini tetap lanjutkan acara ini. Mohon kepada Pak Abang Agus Ibrahim, mohon disponsorilah kegiatan seperti ini untuk kawan-kawan supaya semangat di daerah-daerah ini. Ya seharusnya Pak, kami kemarin ini mau jadwalnya mau ke Kalau, tapi ada itu udah kehendak Allah semua. Jadi kita syukuri. Saya sekali lagi selaku petugas ya kalau Kecamatan Parindo ini mohon maaf sekali lagi baru sekarang bisa silaturahmi di sini karena saya merangkap dari
Asbi Langkap Paridu, karena kalau kecamatan Paridu yang lama itu Pak Haji Asbi naik jadi Kasih. Nah, jadi kekosongan di Kawah perlu Bapak Ibu ketahui di Kecamatan Paridu. Nah, jadi khususnya Paridu ini kosong, jadi dilengkapi oleh Kawah Kecamatan Bonti. Saya ada sedikitnya di Bonti. Jadi kalau di 15 kecamatan di Kabupaten Sanggau ini ada 7 kawah yang kosong. Jadi kami merasa lengkap. Alhamdulillah. Kita doa jemaah muslim yang ada di sini. Alhamdulillah. Kami mohon doa supaya kami di sini, kami tim ini bisa sehat terus. Ini lanjut nanti tips apa lainnya, gimana keputusannya nanti, mungkin berubah lagi jadwal atau awal lagi ke Sukamulya, gimana nih Pak Agus? Oh, dia sikol lagi. Oh ya, nanti ke Sukamulya. Kalaupun memang harus ke Kalau lagi, kami pun siap juga ikut. Amin. Karena belum pernah ke Kalau juga. Ya, alhamdulillah. Sekali lagi kami mohon maaf apabila dalam tutur bahasa kami ada kurang berkenan. Demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada beliau Bapak Ketua Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Paridu, Bapak Arsyurudin Isaki. Jamaah sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun sebelum acara tausiah atau mauidhah hasanah kita mulai, ada sebuah penyerahan titipan umat dari tim Safar Ramadan yang akan diberikan kepada pengurus Masjid Al-Hidayah PT Sian. Nah, kepada petugas kami persilakan. Mohon diterima dari perwakilan dari Masjid Al-Hidayah. Ketuanya, Pak Ketuanya. Iya, ketuanya. Kami mohon dari tim Safar Ramadan Kecamatan Paridu, Al-Ustadz Ahmad Sobrin Al-Hafid untuk menyerahkan titipan dari umat yang akan diterima oleh perwakilan dari Masjid Al-Hidayah. Ada background ya. Senyum Pak Ustaz. Varian pun aku senyum ya, apa ya? Mahal kali senyumnya varian. Salam Pak Ustaz ya. Tak juga Pak. Atau lebih atas itu. Nengok sini Pak Rian. Acil. Serius Pak Rian. Nah, demikianlah penyerahan titipan dari umat untuk Masjid Al-Hidayah. Mudah-mudahan ada keberkahan, ada manfaatnya untuk Masjid Al-Hidayah. Amin, amin, amin. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saatnya tibalah acara yang selanjutnya adalah acara inti, yaitu tausiah atau mauidhah hasanah, yang mana pada kesempatan malam hari ini akan disampaikan oleh beliau Al-Ustadz Ahmad Sobrin Al-Hafid, dan kami mohon doanya, kami mohon berdoanya untuk dibimbing oleh Al-Ustadz Haji Adin Musliman Al-Maki. Nah, kepadanya waktu disilakan, waktu dan tempat.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa hadana ila siratal mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wal malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala hadha nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Qala Allah ta'ala, khalaqal insana min salsalin kal fakhar. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, min nutfatin khalaqal zawjaini wa dzakarul insana. Wa qala Allah ta'ala, falyanzuril insanu mimma khuliqa mimma indafin yakhruju min bayni sulbi wa tara'ib. Hadirin rahimakumullah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kita sebagai manusia. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah telah menjadikan kita sebagai manusia. Bersyukur enggak Pak jadi manusia? Ibu-ibu bersyukur enggak jadi manusia? Seistu. Seistu betul? Benar. Harus Bu. Kalau memang bersyukur menjadi manusia, caranya ya, buktinya mana? Maka hadirin rahimakumullah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan kita sebagai manusia. Di sebanyak daripada ciptaan Allah, beberapa banyak daripada macam-macam ciptaan Allah Subhanahu wa taala, makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan ke dunia ini, yang paling mulia adalah manusia. Paling mulia manusia. Dalam Al-Qur'an Allah taala firmankan, wa laqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yasma'una biha wa lahum qulubun la yubsiruna biha. Intinya pada ayat tersebut kata alim ulama, manusia akan mulia apabila ia pandai menggunakan akal yang Allah Ta'ala berikan kepadanya untuk memikirkan agama Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan ia mata untuk melihat, yang mana dengan mata tersebut bisa melihat mana perintah Allah, mana larangan Allah. Kemudian memiliki telinga, yang mana telinga tersebut bisa mendengarkan seruan Allah dan bisa mendengarkan apa larangan Allah. Apabila tidak mampu menjalankan tiga perkara tersebut, ulaika kal an'am bal hum adall, kata Allah, maka kita ini bisa lebih buruk daripada binatang yang paling buruk. Nauzubillah. Jadi ketika manusia tidak pandai mengatur akal pikirannya untuk menjalankan perintah Allah, untuk menunaikan perintah-perintah Allah, maka ia akan berkehendak sesuai dengan hati nafsunya sendiri. Maka ia akan melakukan segala sesuatu saenake dhewe bahasane. Saenake dhewe Pak. Ya suka-suka hati lah bahasane. Kemudian ketika ia tidak pandai menggunakan matanya untuk melihat mana perintah Allah, mana larangan Allah, maka muncullah, kalau bahasa pasar Senggol itu apa Pak, lupa saya, halal haram hatam saja, gitulah. H3S ini saya dapat dari pasar Senggol Pak. Di pondok nggak dapat ini saya.
Ini saya pondok di Pasar Senggol ini hampir 12 tahun. Dulu di pondok itu pondoknya 9 tahun ya, ini lebih. Dulu mondok di Pondok Kelapa, Jakarta Selatan 2 tahun. Kemudian mondok di Pondok Cipinang Indah 1 tahun. Mondok di Purwokerto kurang lebih 7 tahun. Itu yang mondoknya mondok numpang makan itu ya, Pak Rabu. Dari Pasar Senggol ini dapat ini. Ketika apa hadirin rahimakumullah? Ketika mata kita tidak bisa memilih mana perintah Allah, mana larangan Allah, sehingga akan muncul H3S kata orang itu, halal haram haram. Begitu Pak kamu kan? Ketika melihat ada jeruk, oh ini jeruk milik siapa? Ambil kan gitu. Ini sawit siapa nih? Oh ambil sawit lagi mahal lumayan. Pulang bawa 2 tandan kan lumayan. Kalau 1 tandannya 15 kilo ya kecil, 30 kali 3.000 lumayan 100.000 uang bensin. Kemudian yang ketiga, ketika manusia tidak pandai menggunakan daripada telinganya untuk mendengarkan nasihat-nasihat orang lain, mendengarkan daripada perintah-perintah Allah, mendengar seruan-seruan Allah, ketika datang perintah Allah suara azan berkumandang, dia tidak mendengar, tidak mendengarkan. Maka kata Allah Ta'ala, ulaika kal an'am, orang yang seperti ini naudzubillah lebih buruk lagi derajatnya daripada derajat hewan yang paling rendah. Naudzubillah. Maka marilah hadirin rahimakumullah, mumpung di bulan Ramadan, kita gunakanlah daripada momen Ramadan yang di dalam bulan Ramadan tersebut minimal terbagi menjadi 3 kelompok manusia dalam bulan Ramadan. Kelompok manusia yang pertama 10 hari pertama cucuran rahmat Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada siapa saja. Kelompok yang kedua 10 hari yang kedua Allah Subhanahu wa taala berikan maghfirahnya. Kemudian yang ketiga wa'idhu minan nar, Allah Ta'ala bebaskan dari api neraka. Kita gapai 3-tiganya Pak, jangan cuma satunya ya. Kita gapai 3-tiganya. 10 hari pertama adalah rahmat Allah. Maapunten, rahmat kasih sayang kalau bahasa Indonesia. Kalau bahasa banyak ini nanti bisa nanya sama sekali. Kalau saya tahu ini rahmat kasih sayang ya. Maka hadirin rahimakumullah, kasih sayang Allah Ta'ala berlimpah di 10 hari pertama. Supaya membuktikan yang tidak pernah masjid ya kan, yang tidak pernah ngaji, tidak pernah puasa kan coba. Yang tidak pernah pakai jilbab 10 hari kedua nanti kita tengok. Apalagi 10 hari terakhir kita tengok, insya Allah di Masjid Al-Hidayah makin maju. Kalau di Al-Muhajirin baru 10 hari pertama udah maju. Berarti tidak kalah saing juga. Maju. Maka hadirin rahimakumullah, kita capai 10 hari pertama rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada kata alim ulama, beberapa orang yang tidak mendapatkan rahmat Allah, tidak mendapatkan ampunan dari Allah, dan tidak dibebaskan dari api neraka oleh Allah. Siapa dia? Kata alim ulama, lewat sabda Nabi SAW yang berbunyi, waktunya. Hadisnya saya agak grogi atau sekatin. Bahasa Indonesianya aja, ya kan? Ada orang yang berpuasa di siang hari dan sholat malam di malam hari, namun puasanya di siang hari tidaklah menambah daripada puasanya kecuali lapar dan dahaga saja. Kemudian orang yang sholat malam di malam hari, tidak ada lain selain ia dapatkan kecuali berjaga. Jadi siapa dia? Di dalam fikih dikatakan ada 5, namun di dalam kaum ulama ada 3 saja. Intinya ya insya Allah sama. Yang pertama yaitu orang yang berpuasa namun ia berbuka dengan makanan yang haram. Puasanya ya, puasanya gimana Pak? Pertama. Kemudian yang kedua,
yaitu dia berpuasa di siang hari, namun di siang hari ia menggibah kawan-kawannya, membicarakan keburukan kawan-kawannya. Kemudian yang ketiga, dia berpuasa di siang hari, namun pas pagi puasa juga wa in hadatsa kadzdzaba, ucapannya selalu dusta, berbohong terus kerjanya. Nah, ini yang ketiga, Pak. Kemudian yang keempat, ia berpuasa di siang hari, namun selalu bermaksiat di siang hari juga. Bermaksiat pas belum puasa, Pak. Kemudian yang keempat, yang kelima, ia berpuasa di siang hari, ya kan? Namun di siang hari juga ia selalu memfitnah, bahkan mengadu domba kawan-kawan. Maka 5 golongan tersebut mudah-mudahan tidak ada di jamaah hidayah, insyaallah. Tapi nak tahu di tim sahur Ramadan juga tidak tahu. Kawannya tidak datang, ini apa kawannya datang? Insyaallah mudah-mudahan tidak lagi. Maka belajarlah hadirin rahimakumullah, mari sama-sama kita mudzakarah. Pada ulama 5 perkara tersebut mengakibatkan puasa kita ini kosong pahalanya. Puasanya sah kata Imam Syafi'i, namun kosong tidak dapat pahala. Seperti mana orang Jumatan, Bilal mengatakan faqad lagot wa mal lagot. Kalau Jumatan kan begitu. Ada mengatakan tidak sahibul khatibu ala mimbar wala yatakallama ahadukum wa ma yataqal. Jadi grogi saya Pak Ustaz. Jadi ketika imam naik khatib naik mimbar, janganlah mengatakan satu kata saja. Ya kan? Karena apa? Al-khutbatani fiha maqam raka'ataini minadzuhur. Khutbah adalah rangkaian dari 2 rakaat salat zuhur. Makanya salat Jumat berapa rakaat, Pak? 2 ya, enggak usah 4. Puasa kemarin saya Jumatan waktu pas musim pandemi, tidak bisa Jumatan, saya mau kodok Jumatan. Ada enggak kodok salat Jumat? Nanti nanya sama Ustaz Afin, ada enggak salat kodok? Yang saya tahu salat zuhur di kodok, salat Jumat belum pernah dengar saya, Pak. Ada yang nyeleneng orang nanya, Ustaz, saya mau kodok sholat Jumat ya. Habis Jumatan tak kira sholat dia Jumat. Nggak tahu sholat Jumat kodok. Belum tahu saya, Pak. Maka hadirin rahimakumullah, ya sholat Jumat 2 rakaat. Karena yang 2 rakaat adalah khutbah. Maka ketika sholat, ketika khutbah ini kan 2 rakaat lagi sholat. Nah, lagi sholat tiba-tiba boleh enggak, Pak? Buka kocek, buka dompet, masukkan kotak amal, boleh nggak, Pak? Hah? Nah, kalau ikut khutbah kok boleh katanya? Like khutbah ada kotak amal lewat, boleh. Maka bolehlah saya luruskan. Saya enggak mau ngajarin, enggak, tapi saya luruskan. Kita ini lagi sholat, ada kotak amal lewat, saya diam ya. Dulu para sahabat radhiyallahu anhum ketika lagi sholat, anaknya Pak lagi tidur baring, anak kecil, tiba-tiba ada ular. Ada ular lewat, bukan kotak amal yang lewat, ular lewat. Maka tetangganya ngomong, hei Ubaidah, itu anakmu dililit ular. Sholatnya tidak dibatalkan, Pak. Sholatnya tidak dibatalkan. Diam biasa. Maka kalau sholat bergerak-gerak lebih daripada 3 kali berturut-turut, batal sholatnya. Nah kalau buka kocek, ada berapa kali gerak, Pak? Belum lagi gerakan kotak amal lagi. Maka kalau boleh ngaji saran, biarlah kotak amal di depan pintu saja. Tidak usah digerak-gerakan. Khutbah lagi naik, khotib lagi naik mimbar khutbah, maka tidak usah digerak-gerakan. Insyaallah baik. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya ketika bulan Ramadan hadirin rahimakumullah, ada 5 perkara tadi yang ingin kita bahas pada malam hari ini insyaallah. Mudah-mudahan puasa kita diterima Allah Ta'ala dan mendapatkan pahala dari Allah Ta'ala. Yaitu yang pertama, orang yang berpuasa namun berbuka dengan barang yang haram atau melakukan hal-hal riba, jual beli yang tidak halal. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan daging yang haram dan penjual belinya. Alhamdulillah. Bir niku haram, Arab niku haram. Kemudian yang haram-haram itu kita tidak konsumsi, enggak? Kita tidak konsumsi arak, kita jual arak, boleh enggak, Pak? Haram daging,
Ada capnya boleh nggak? Maka hadirin rahimakumullah, ada Al-Ghazali, ada kisah dari wali santri Al-Ghazalinya. Dulu ada santri sudah kurang lebih 5 tahun Pak. Anaknya ini jenius sebenarnya, otaknya cerdas. Namun ngapal Qur'annya ini tidak selesai-selesai, udah 5 tahun nggak selesai. 30 juz itu tidak selesai-selesai. Kalau di MTS Sanggau sampai alia 6 tahun tidak selesai 30 juz wajar karena sambil sekolah. Kalau di pondok pesantren 5 tahun belum selesai Pak Aib. 5 tahun belum selesai Aib. Karena targetnya ini 3 tahun. Standarnya ini 3 tahun. 1 bulan 1 juz. 1 tahun berapa juz Pak? Salah, 10. Ramadan tak hafal. Ramadan tak nambah. Nah, kemudian hari libur santri itu. Nah, maka 1 tahun dibuat yang 10 juz. Kemudian setelah 3 tahun 30 juz. Maka target standarnya itu 3 tahun. Kurang itu bagus, lebih itu aib. Ada yang sampai 5 tahun sudah selesai. Mending kalau dapat 29 juz. Dapatnya cuma 15 juz tidak lancar. Maka hadirin rahimakumullah, ditelusuri orang tuanya, ternyata Pak, dia ini maaf kamutan buka semacam kayak memiliki kontrakan, namun kontrakannya dipakai untuk maksiat oleh ahli kontrakannya Pak. Hal seperti itu saja Pak. Menyediakan kontrakan, tapi yang punya yang nempatin kontrakan atau yang kos buat majelis maksiat. Di dalamnya maaf ada bandar narkoba. Di dalamnya ada penjual miras. Ini ngapunten Pak. Alhamdulillah tidak di Kalimantan Barat. Alhamdulillah bukan orang Kalimantan Barat, orang Jawa Pak. Jawa Tengah. Maka hadirin rahimakumullah, gara-gara itu saja. Nah, kita ini menyediakan tempatnya saja. Ya kita tidak arahnya ke situ. Namun orang yang kos berbuat seperti itu, maka hartanya hadirin rahimakumullah tidak barokah. Akhirnya anaknya pun tidak selesai 30 juz. Kemudian anaknya yang di rumah pun sakit terus. Akhirnya uangnya pun habis untuk berobatkan anaknya. Maka disalah alim ulama kata Pak Yai, berhenti kamu jual kontrakan ataupun kontrakannya suruh tutup. Akhir bayar kontrakan, langsung tutup kontrakannya. Lalu gimana Pak Ustaz? Sediakan santri untuk ngaji di situ. Jadilah TPI. Guru ngaji yang di TPI suruh nginep di situ. Akhirnya alhamdulillah yang tadi sakit-sakitan tidak sembuh-sembuh jadi sembuh Pak. Kemudian anaknya yang apa hujan jadi alhamdulillah dimudahkan Allah SWT. Jadi dari harta yang haram akan menimbulkan kurang berkah, bahkan tidak barokah. Puasa pun seperti itu Pak. Udah lapar, capek di malam siang hari lebih. Puasanya malah tidak dapat pahala kan saya. Maka marilah hadirin rahimakumullah, kita benar-benar jaga kualitas puasa kita. Yang pertama, kita berpuasa dengan berbuka harta yang benar-benar halal. Kemudian yang kedua, wa in hadatsa kadzdzaba. Selalu mengucapkan kata-kata yang dusta, berbohong di bulan Ramadan. Maka di bulan Ramadan ini Pak hadirin rahimakumullah 1 bulan saja. Kalau tidak bisa mengucapkan kata-kata yang baik, maka kata alim ulama lebih baik tidur. Lebih baik tidur. Maka tidurnya orang yang berpuasa dihitung pahala ibadah Pak. Habis subuh sampai duhur. Habis duhur tidur sampai asar. Habis asar tidur sampai buka puasa. Tanya apa itu terus? Saya mau tidak bisa dakwah. Ngomong yang baik nanti malah rumpi, tidur ya terus. Bagus tidak gitu Pak? Maka hadirin yang rahimakumullah, maka perbanyaklah di bulan Ramadan 3 perkara. Kalau tidak bisa 3 perkara, 1 perkara. Perbanyak membaca tilawatul Quran. Insyaallah Pak. Mumpung di bulan Ramadan kita berbanyak membaca tilawatul Quran. Habis subuh kita baca 1 juz. Kapan ngorengnya? Kapan malingnya kata Pak Mutan. Kemudian jam 10 kita sholat duha. Habis sholat duha baca 1 juz lagi. Kemudian habis sholat zuhur baca 1 juz lagi. Habis asar baca 1 juz lagi. Habis maghrib tak semua. Habis tarawih baca 1 juz lagi. Insyaallah 1 hari paling tidak 5 juz kita baca. Maka dalam 1 bulan full kita insyaallah bisa menghatamkan Al-Quran berapa kali Pak? 15 kali. Insyaallah Pak Heri ya. 15 kali ya Pak.
Maka dulu saya agak malu Pak dengan santriwati, dengan santri putri. Saya buat program anak-anak nih hatam 1 bulan Ramadan. Dari 34 lembar yang saya bagikan, itu yang balik ke saya itu 17 saja. Yang balik ke saya itu 17. Ternyata 17 itu yang hatam dalam 1 bulan Ramadan. Saya target mulai tarawih pertama saya bagi buku untuk tadarus. Kemudian terakhir itu malam 27 Ramadan harus sudah hatam. Berarti cuma 26 hari dia menghatamkan Al-Quran dalam 1 hari. Maka dari 30 lebih yang saya bagi, itu yang balik cuma 17. Dari yang 17 itu Pak, ngapunten, 13 santri putri, yang 5 santri putra, yang 4 santri putra. Ini Masya Allah, memang perempuan ini hebat Pak. Di perempuan hebat. Maka saya giring ke orang ini, santri putranya kemana ini pada hatam. Ternyata ada yang cuma sampai 6 juz, ada yang cuma 10 juz, begitu Pak. Maka ada hatam. Maka kita lihat satu kisah seorang wanita sahabiah. Ia tiap hari masak juga masak, nyuci juga nyuci, ngepel rumah juga ngepel. Namun sambil gendong anaknya, sambil nyapu dia, maka dia bisa menghatamkan Al-Quran dalam 1 hari 15 juz dia hatam. Maka berapa kali dia hatam 1 bulan Bu? Berapa? Hah? Ibu-ibu ini 1 bulannya berapa hari Bu? Salah. Kalau untuk bapak-bapak 30 hari. Kalau untuk ibu-ibu 1 bulan berapa hari Bu? 21 hari ya. Haidnya kan itu. Maka ibu-ibu kalau bisa membaca Al-Quran dalam 1 hari 15 juz, berarti 1 bulan berapa kali hatam? Masya, susah ngitungnya saya Pak. 30 kali. Ini hebat ibu-ibu. Ini sahabiah Bu. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di pondok-pondok pesantren yang memang betul-betul mayoritas pondok pesantren itu ditargetkan santri putra aib kalau 1 bulan Ramadan hatam cuma 10 kali saja. Maka dulu saya berapa kali hatam Bu? Di pondok pesantren 11 kali ya. Kan lebih 10. 11 kali hatam saya. Kalau udah 11 sudah mau tidur, mau baring boleh kata Pak Yai. Yang penting lebih dari 10. Itu cerita. Tapi setelah makomi ke Kalimantan Barat ini pengaruh pasar senggol kayaknya Pak. Ini saya paling bisa menghatam Al-Quran Pak. Ini terus terang sampai sekarang saya baru sekali hatam Pak. Baru sekali hatam. Padahal biasanya dulu itu sampai Pak Roji, saking khusyuknya saya, maksudnya Pak Roji, saya bukan tidak dengar. Saking khusyuknya saya baca Quran, Pak Roji assalamualaikum, saya tidak dengar. Itu lagi hataman, memang lagi hataman. Saya biasanya itu dalam 1 minggu itu 2 kali hatam. Dalam 1 minggu 2 kali hatam, itu target saya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu ini bulan Ramadan. Kalau di bulan lain ya tidak bisa kayak ini. Di bulan lain tidak bisa. Maka hari yang dimuliakan Allah Subhanahu yang pertama, untuk mengurangi banyak cakap-cakap daripada cakap-cakap yang dusta, kalau tidak bisa mengucapkan kata yang baik, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw yasmut. Tidak bisa kata-kata yang baik ya diam, tapi diamnya bukan ngalamun. Diamnya tuh ingat mati, ingat mati, di zikir. Kita ngaku orang itu Pak saya tidak ngaku orang itu salah pula mati. Maka kita hadirin yang mulia, amalan orang NU itu kata Pak Yai itu harus punya 3 perkara. Minimal 1 Pak, tasbih. Tak tanya bapak-bapak ibu-ibu siapa yang bawa tasbih malam ini. Cuma sendiri ya. Oh, udah alhamdulillah. Berarti ada saingan itu. Ini orang itu yang tidak punya tasbih segera hubungi saya insyaallah. Di rumah tuh saya punya tasbih kurang lebih ada 13-an Pak. Karena dulu saya punya banyak. Tapi kalau datang ke rumah saya kasih, Pak Rodi pernah saya kasih juga. Itu saya sengaja kalau pergi-pergi itu saya beli tasbih langsung satu bungkus isinya 12. Karena kalau beli 1 itu 15.000, berapa 5.000. Tapi kalau beli 1 bungkus itu cuma 50 Pak, bonus 2, makanya saya ambil. Jadi bonus 2. Satunya tuh 5.000-an. Kan kalau beli 1 5.000-an. Kalau beli 1 bungkus isinya kan 12. Harganya 50, maka bonus 2 saya ambil. Tapi sambil rumah saya perbaiki lagi. Nanti kalau ada orang datang ke rumah, punya tasbih enggak? Enggak, saya kasih lagi. Tapi enggak salah kalau enggak salah sekarang tinggal skip.
Takut nanti ke rumah ada 20 orang udah nggak bagian kan? Jadi nggak usah ya Pak. Datang ya ke rumah Pak Jokowi, coba di sana. Maka hari ini dimulakan Allah Subhanahu wa taala begitu. Yang pertama untuk mengurangi daripada menanggulangi kita ini banyak berbuat dosa dengan dusta, berkata-kata yang dusta di bulan Ramadan kita hindari Pak. Dengan cara yang pertama banyak tilawat Al-Qur'an, yang kedua banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya yaitu yang mengurangi pahala atau menghilangkan pahala kita di bulan Ramadan, yaitu kita suka memfitnah, menggibah saudara muslim, membicarakan keburukan saudara muslim, memfitnah, mengadu domba, naudzubillah, tsumma naudzubillah. Kemudian yang keempat yaitu suka bermaksiat. Bermaksiat di siang hari. Malam hari boleh enggak Pak Ustaz? Ada orang nanya, "Ustaz, iya, pacaran di bulan Ramadan enggak boleh kan?" "Tak." Kalau malam boleh. Makanya banyak perempuan laki-laki pacaran malam hari. Tidak boleh. Kalau saya bilang boleh. Pacaran di siang hari tidak boleh bulan Ramadan. Tapi di malam hari boleh. Syaratnya satu, datang Pak Tafsir dulu. Ya lain. Syaratnya satu ya, datang Pak Tafsir. Pengantin baru Pak rawan sekali. Kalau menikah bulan Sya'ban, rawan menikah di bulan Sya'ban. Nih, bapak-bapak yang punya anak perempuan tahan nikahkan putrinya di bulan Sya'ban. Bagus barokahnya di bulan Syawal. Apa mudaratnya menikah di bulan Sya'ban? Khawatirnya tidak mampu menahan di siang hari. Betul-betul kan? Tidak mampu nahan di siang. Ibu sih tahan, bapak-bapak ya kan? Maka kalau mau menikahkan putrinya jangan di bulan Sya'ban. Yang paling barokah di bulan Rajab ataupun di bulan Syawal. Pak Tafsir ada yang nikah di bulan Ramadan kan? Alhamdulillah. Ini saya takut kok kalau nikah di bulan Ramadan. Jadi rawannya kalau nikah di bulan Sya'ban, pengantin baru Pak, bercium-ciuman itu di bulan Ramadan bagi pasangan suami istri yang baru nikah atau pengantin baru itu hukumnya makruh, itu baru cium-ciuman saja. Gimana kalau merangsang? Itu menghilangkan pahala puasa. Nah kalau sampai titik-titik, naudzubillah, hukumnya apa? 3 Pak. Yang pertama, dia wajib mengqadha puasa di bulan lain 2 bulan berturut-turut. Waduh, Ustaz. Baru jam malam ke-9 saya puasa pagi tadi udah mau pedok. Udah mau mutus. Mana nih 2 bulan? Gimana mana yang Bang Ustaz? Maka tidak usah menikahkan putrinya di bulan Sya'ban. Insyaallah Pak. Ini saya ingatkan bagi seorang suami istri yang mau tidur di siang hari dengan istrinya, naudzubillah, jangan, kalau bisa, ini perkataan ulama, kalau bisa tidurnya pisah dulu. Bapaknya di masjid, mengapa Pak nggak pulang? Ngaji padahal tidur. Saya sering kalau sholat zuhur nih kata pura-pura ngaji di masjid padahal tidur Pak Iri. Tapi ngaji dulu 2 juz baru tidur. Kalau Pak Iri sih capek, kasihan habis main. Maka hari ini dimulakan Allah Ta'ala ini maksiat, berbuat maksiat, padahal suami istri masih maksiat juga. Nah, apalagi kalau bukan suami istri. Maka maha adilnya Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Qur'an, wa hilla lakum lailatas siyami rafatu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Alimallahu annakum kuntum takhtalun. Panjang. Satu ayat itu panjang, Pak. Intinya hadirin rahimakumullah, bahwa ketika di siang hari diharamkan Allah Subhanahu wa taala, namun di malam hari dihalalkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir hari yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Di bulan suci Ramadan ini marilah sama-sama kita benar-benar berpuasa, lahiriah kita berpuasa dan batiniah juga kita berpuasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam kitab Duratun Nasihin dikatakan ada 3 golongan manusia yang berpuasa di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dibagi menjadi 3 golongan. Yang pertama yaitu orang yang berpuasa takut karena Allah dan takut kepada manusia. Malu kepada Allah dan malu kepada manusia. Ini golongan yang pertama. Yang kedua, orang yang berpuasa ia malu kepada manusia namun ia tidak malu kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian yang ketiga, ia berpuasa ataupun di bulan Ramadan ia tidak berpuasa, yaitu tidak malu kepada Allah dan tidak malu kepada manusia. Ini 3 golongan manusia, mudah-mudahan kita di golongan yang pertama. Yang pertama itu adalah orang yang di bulan Ramadan ia malu kepada Allah dan malu kepada manusia. Maka ia malunya kepada Allah, maka berpuasa di siang hari dan malam hari dia sholat tarawih. Benar-benar di dalam hadis Sahih Bukhari dikatakan, jika engkau tidak punya malu, maka kerjakanlah sesuka hati yang engkau kehendaki. Di dalam hadis Sahih Bukhari Muslim. Kalau kita tidak punya malu, maka kerjakanlah sesuai apa. Namun ingatlah bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha melihat. Maka kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, beliau mengatakan dalam kitab Al-Ghuniyah, jika engkau ingin bermaksiat, Bu, kata beliau, boleh, Pak. Kalau mau berbuat maksiat boleh. Pagi-pagi berangkat mau manen, habis sahur, kemudian sholat subuh, kemudian Bu, saya mau manen, di ladang ada air, minum. Di ladang ada air minum, ya kan? Boleh Pak minum, boleh silakan, namun cari tempat yang dimana tidak ada manusia yang melihat Pak. Cari di ladang nggak ada siapapun kecuali cari. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, boleh cari tempat yang dimana tidak ada manusia yang melihat dirinya. Ketika Pak Muhtar mau minum, saya juga manusia. Jadi tidak jadi niat, tidak jadi minum. Kemudian yang kedua, berlaku maksiat atau melakukan maksiat boleh, silakan. Tapi carilah tempat yang dimana Allah Subhanahu wa taala tidak melihat. Di mana tempatnya, Pak? Maka kalau kita ambil dari kisah tersebut atau nasihat beliau, kita tidak sempat membatalkan puasa, Pak, karena Pak kita juga manusia. Kemudian tidak sempat kita berbuat maksiat karena Allah Taala melihat kita dimanapun kita berada. Kemudian malu ini, hadirin rahimakumullah, adalah sebagian dari iman. Malu adalah sebagian dari iman. Coba kalau kita tidak punya malu, Pak. Kalau kita tidak punya malu, alhamdulillah. Maka boleh tidak kita nih ke masjid karena malu? Boleh. Kata Imam Al-Ghazali rahmatullahi alaihi dalam kitab Ihya Ulumuddin, beramal karena riya, beramal karena ingin dipuji oleh orang, beramal karena ingin dilihat oleh orang lain, boleh, kerjakan saja Pak. Beramal karena sombong pun boleh, sedekah karena sombong boleh, tapi syaratnya satu, istiqomah. Syaratnya satu, istiqomah Pak. Dulu saya ke masjid azan nih Pak, waktu saya belum nyantri belum ke masjid karena takut dikebuk sama bapak. Masjidnya mana ya? Oh, enggak, masjid dikebuk ya. Makanya saya ke masjid karena takut. Tapi karena terus menerus akhirnya timbullah sifat ikhlas. Masuk pesantren pun karena dipangkong sama bapak. Kalau enggak, nak makan pesantren. Pergi enggak kau ke pesantren? Pesantren Pak. Karena takut sama bapak. Pak saya jarang Pak. Maka saya masuk pesantren. Tapi karena istiqomah di pondok pesantren, lama-lama timbullah sifat ikhlas. Jadi kerjakanlah amalan karena takut kepada manusia, boleh. Kerjakanlah amalan karena malu bulan Ramadan masa tidak puasa. Malulah sama anak, kita nyuruh anak kita puasa, malah bapaknya tidak puasa, malulah. Malulah ibu-ibu nih bulan Ramadan, malah masa tidak pakai kerudung. Malu Pak, boleh, tapi lakukanlah dengan istiqomah. Karena sabda baginda Nabi, al-istiqomah itu khairu min alfi karamah. Amalan yang istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karamah. Maka kita kerjakanlah dengan istiqomah, insya Allah lama-kelamaan timbullah sifat ikhlas. Kalau kita mau berbuat amal, tiba-tiba timbul keraguan dalam hati, tak enak kau mau ngaji, nanti takut riya, kapan kita ngaji? Kita mau ke masjid, enak-enak lah nanti di bidang orang soleh lagi, kapan lah kita ke masjid? Jadi itu sifat ragu-ragu dari mana Pak? Di sudurin. Dalam surah Anas yang terakhir, di mana sih ayatnya saya lupa. Sebutkan Pak. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jin. Dari godaan setan dan dari godaan diri Pak. Setan goda, kita juga tidak kepingin. Digoda saya tidak usah ke masjid, nanti kamu dibilang langsung, oh iya bener lah, saya tidak usah ke masjid, ya sholat ya di rumah.
Takut sombong, digoda setan, dirinya digoda ke masjid. Jadi gimana? Kerjakan jalan perintah Allah Subhanahu wa taala, walaupun dalam hati ada sifat keraguan-raguan, itu adalah syaitan, bisikan syaitan. Kita kerjakan saja. Kemudian karena malu juga tersebut mendorong orang untuk banyak berbuat amal dan meninggalkan dari berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi penting juga malu. Kemudian golongan yang kedua yaitu orang yang malu kepada manusia, takut kepada manusia karena dia adalah bawahan atau seorang anak. Puasa di bulan Ramadan, misalnya ada program dari bos besar misalnya, karyawan saya wajib puasa. Kalau puasanya full 1 bulan akan dapat THR 3 bulan. Cuma caranya Pak, puasa aja pasti dapat THR. Kalau tidak puasa tidak dapat THR. Maka puasanya bukan karena Allah. Puasanya bukan karena Allah. Maka kita luruskan niatnya, insyaallah. Ada yang parah lagi seperti itu. Kamu puasa enggak? Kalau enggak puasa saya pecat kamu. Ada enggak gitu? Puasanya takut karena manusia, karena atasan bukan karena Allah. Maka kita hilangkan sifat seperti itu agar puasa kita terima Allah Ta'ala. Yang ketiga, ini na'udzubillah, tidak malu kepada Allah dan tidak malu kepada manusia. Di bulan Ramadan lewat lalu lalang saja, seperti bukan bulan Ramadan, seperti bulan-bulan biasa saja. Siang hari minum ngopi ngerokok di warung, kemudian sholat tak sholat, masjid ke tarawih juga tak tarawih, kan macam bukan orang Islam saja Pak. Maka orang yang seperti ini di golongan yang ketiga, yaitu orang yang tidak malu kepada Allah dan tidak malu kepada manusia. Na'udzubillah. Mudah-mudahan hadirin rahimakumullah, 3 nasihat dari alim ulama. Kemudian beberapa hal, ada 5 perkara yang dapat menghilangkan pahala puasa kita. Mudah-mudahan bisa kita renungi bersama, khususnya untuk diri saya pribadi, agar apa? Agar puasa kita diterima Allah Subhanahu wa taala dan puasa kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Pahala yang kecil, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Pahala yang kecil Pak, ini kecil. Barang siapa yang berpuasa karena Allah, karena iman dan ihtisab. Iman itu yakin kepada Allah, percaya kepada Allah, kemudian merasa diawasi Allah Ta'ala. Ihtisab, yaitu dengan perhitungan yang benar. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka Allah Ta'ala akan mampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Bahkan ulama mengatakan lahir dalam keadaan bersih sebagaimana fitrah. Maka Idul Fitri dikatakan kembali ke fitrah, kembali suci sebagaimana bayi yang baru lahir dari rahim ibu. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadikanlah momen Ramadan ini sebagai momen rahmat kita capai, kemudian maghfirah kita capai, dan aiku minan nar, kita dilindungi Allah Subhanahu wa taala atau dibebaskan Allah Subhanahu wa taala dari api neraka. Insyaallah amin. Demikian yang bisa saya sampaikan, banyak kurang lebih mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian saya pribadi mengucapkan terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika kata-kata saya yang salah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dan memaafkan kesalahan kita semua. Fa'afu'anhum wastaghfirullah aqulu qouli hadza subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, malam hari ini kita telah mendapatkan banyak ilmu dari Al-Ustaz. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat pada malam hari ini menjadikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin. Amin. Untuk acara yang selanjutnya adalah acara doa, yang mana pada malam hari ini kami mohon berkatnya untuk dipimpin oleh Al-Ustaz Haji Atin Musliman Al-Maki. Waktu dan tempat silakan.
حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يرضي نعمك بمزيده يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم اهدنا امه سيدنا محمد اللهم بارك لنا امه سيدنا محمد اللهم انصرنا امه سيدنا محمد في كل مكان اللهم علي بين قلوبنا امه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ابعث بهم سلطنا نصيرا يا قوي يا متين اكفنا شر الظالمين لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين اللهم نسألك ولا تربيتنا ولا تزكيتنا ولا تعليمنا ولا تهنيتنا اللهم فقنا في الدين وعنا التأويل اللهم فقنا في الدين وعنا التأويل اللهم سلمنا والمسلمين من المضلة الفتان والإهان والمهان اللهم بارك لنا في رمضان اللهم بارك لنا في رمضان وتقبل لنا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وتلاوة القرآن يا رب العالمين اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. Alhamdulillah, jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kami berterima kasih kepada Al-Ustaz Ahmad Sobirin Al-Hafidh yang telah memberikan ilmu, yang telah memberikan tausiahnya kepada Al-Ustaz Haji Abdin Musliman Al-Maki yang telah memimpin doanya. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhir pula acara kita pada malam hari ini. Atas nama rombongan tim Musafir Ramadan Masjid Besar Al-Muhajirin, kami sampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh jamaah Masjid Al-Hidayah. Semoga amal baik Bapak Ibu sekalian diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala panjangkan usia kita. Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan mudahkan urusan dunia kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima ibadah puasa kita. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad. Mungkin ada sesi foto bersama. Nah, kami mohon kepada Bapak dan Ibu untuk sama-sama mengikuti foto bersama tim Safari Ramadan.